Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di video sederhana aku. Dan apa kabar? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dimurahkan rezeki, dan apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa tercapai dan terwujud. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini cuman video masak aja ya teman-teman, masak untuk mempersiapkan buka puasa di sore ini. Nah, ini yang pertama aku mau ngerebus dulu ayam yang udah aku potong-potong. Jadi ayamnya juga itu semuanya bagian dada yang aku potong kecil-kecil aja, karena bukan rencananya sih ya, ini udah pasti aku itu mau buat sop ayam aja. Dan untuk sop ayamnya sendiri ini tuh bumbunya aku bikin ya teman-teman. Sebenarnya sih ada masih sisaan bumbu jadi gitu yang aku beli di freezer. Cuman lagi kepingin sop ayam yang olahan rumahan gitu loh, yang warnanya rada kuning-kuning tapi bumbunya simple dan rasanya itu ringan gitu dan tetap enak gitulah ya. Jadi makanya ini tuh untuk bumbunya bikin aja. Nah, untuk bumbunya sendiri ini aku blender aja ya teman-teman, cuman pakai bawang merah, bawang putih, jahe sedikit. Terus karena nggak ada kunyit utuhan, jadi aku tambahin aja kunyit bubuk dan juga lada. Kasih air dan lanjut di blender. Nah, terus di sini lanjut aja untuk dimasak dulu untuk si bumbu halusnya tadi. Tapi sebelum masuk bumbu halus, ini aku masukin dulu seperti bunga lawang atau bunga sisir, kapulaga, kayu manis, dan juga cengkeh. Jadi ini tuh kira-kira aja supaya aroma supnya juga wangi rempah-rempah gitu ya teman-teman. Nah, tinggal dimasak aja sampai benar-benar mateng, dan singkat aja ini udah mateng kurang lebihnya seperti ini. Baru disisihin aja dulu. Terus lanjut ini mau manasin lagi minyak di wajan yang lain karena mau goreng kerupuk dan juga goreng perkedel kentang gitu. Karena masih ada sisaan perkedel kentang yang aku buat di hari kemarinnya itu. Karena masih ada sisaan, jadi ya udah di sini mau aku goreng aja karena cocok banget kan untuk perkedel kentang itu pas makannya dengan si sop ayam ini. Nah, di sini aku panasin aja dulu untuk minyaknya karena nanti mau goreng kerupuk terlebih dahulu. Nah, lanjut di sini untuk rebusan ayamnya, ini airnya udah aku ganti ya teman-teman, makanya itu bening lagi. Terus tadi aku didihin lagi. Dan ini aku masukin wortelnya dulu untuk sayurannya yang paling pertama, karena kan emang wortel itu agak sedikit memakan waktu untuk mematangin atau juga untuk mengempukin si wortelnya ini. Jadi ya udah wortelnya duluan yang masuk. Dan juga ini sekalian aja aku masukin untuk bumbunya tadi ya teman-teman, supaya juga bisa meresap ke dalam daging ayamnya. Ya walaupun daging ayamnya ini aku potongnya itu emang kecil-kecil banget supaya tujuannya mempermudah nanti pas di saat makan tinggal masukin ke dalam mulut gitu ya. Gak perlu lagi dipotong-potong gitu, karena memang pure itu tuh daging ayam bagian dada gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih masih ada sih gitu ya di bagian kayak paha atas, tapi cuma satu potong gitu kan. Ya udah aku potong-potong juga kecil-kecil juga. Nah, lanjut untuk sopnya kita biarin aja dulu sampai wortelnya itu empuk, dan langsung di sini aku mau goreng kerupuk. Jadi untuk kerupuknya ini juga sisaan gitu ya teman-teman. Ini tuh kerupuk bawang yang bungkusan gitu. Jadi untuk separohnya itu udah aku goreng di kemarin harinya. Jadi untuk sisanya ini aku mau goreng lagi di hari ini. Karena memang kalau ada kerupuk begini teman makan, suami itu suka banget makannya itu pakai kerupuk. Cuman terkadang itu akunya aja ya teman-teman yang kayak rada-rada males atau kadang juga tuh lupa gitu ya untuk beliin pak suami itu kerupuk gitu. Jadi alhasil ya terkadang makan nggak pakai kerupuk, tapi kalaupun ada ya udah gitu digoreng dan dimakan pakai nasi gitu kan untuk teman makan nasi. Nah, untuk goreng kerupuknya udah selesai karena memang nggak terlalu banyak tadi ya teman-teman, jadi nggak sampai full gitu untuk di toplesnya, tapi cukup lah itu untuk si kerupuknya. Terus di sini beralih lagi ke sayur sopnya. Nah, ini untuk sayur sopnya aku lanjut masukin bumbu perasa seperti kaldu jamur, garam, dan juga penyedap dan gula sedikit. Terus di sini lanjut aku masukin untuk si sayur kolnya ini ya teman-teman, biar sekalian aja gitu
dimasukin dan sedikit agak melemah gitu ya untuk kolnya, karena memang kalau misalnya sayur kolnya itu masih kayak apa ya, kayak bertekstur agak keras, si Ralin tuh nggak suka gitu kan. Makanya untuk sayur kolnya ini aku masukin aja dan aku agak diamin lama sedikit supaya lembut, jadi Ralin itu juga bisa ikutan makan gitu untuk si sayur kolnya. Nah ini tuh ya teman-teman, kalau di setiap aku lagi masak-masak kayak gini, setiap sore kalau pas lagi berpuasa seperti ini, yang aku minta tolong suruh cobain itu adalah si Ralin. Jadi alhamdulillahnya Ralin itu ngerti gitu ya teman-teman. Cuman bahasanya dia itu enak atau enggak aja. Kalau misalnya dia bilang enak, artinya itu tuh udah pas semua-muanya. Tapi kalau dia bilang kurang enak, artinya masih ada ditambahin garam gitu ya teman-teman. Contohnya kayak sayur sop tadi itu tuh aku rasain dulu sama dia, katanya enak tapi kayaknya kurang asin dikit deh ibu, dia bilang gitu. Jadi makanya aku tambahin penyedap aja. Terus aku cobain lagi ke Ralin dan dia bilang udah enak rasanya ibu. Jadi alhamdulillah juga ya teman-teman, waktu berbuka itu ngerasain untuk sayur sopnya itu emang pas gitu ya, Masya Allahnya gitu, udah mulai paham gitu ya si Ralin itu dengan rasa makanan enak atau enggaknya, pas atau enggaknya. Cuman bahasanya dia itu enak atau enggak aja. Kalau misalnya dia bilang enak, berarti semua-muanya itu udah pas. Jadi ya terkadang, bukan terkadang sih ya, hampir setiap sore kalau pas lagi berpuasa masak-masak gini, yang aku suruh cobain itu adalah si Ralin. Jadi Masya Allah banget lah ya pokoknya. Untuk si Ralin itu bisa dimintain tolong untuk ngerasain si masakan yang aku buat. Nah oke, lanjut ya teman-teman. Jadi untuk sayur sopnya tadi itu aku tunggu sebentar sampai kolnya itu melemah, dan di sini aku lanjut goreng si perkedelnya ini. Jadi untuk perkedelnya ini aku celupin ke kocokan telur itu 2 kali ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama aku cemplungin dulu ke minyak panas. Terus aku ambil lagi satu-satu dan aku masukin lagi ke dalam telurnya, baru aku masukin lagi ke dalam minyak panasnya. Tujuannya supaya si perkedelnya itu lebih kokoh aja, nggak pecah gitu pas di saat digoreng. Dan juga untuk tekstur luarnya bakalan agak sedikit garing dia kalau di 2 kaliin dalam mencelup telurnya tadi. Lanjut beralih ke sayur sopnya lagi ya teman-teman. Ini untuk kolnya udah empuk, jadi langsung aja aku masukin irisan daun bawang dan juga irisan daun sopnya. Terus ditunggu sebentar, baru nanti langsung dimatikan untuk api kompornya. Dan ini juga untuk si perkedel kentang udah mateng, jadi langsung aja aku angkat. Dan bisa dilihat untuk bentukan perkedel kentangnya masih cantik ya teman-teman, nggak pecah gitu. Padahal untuk perkedel kentang ini aku buatnya nggak sama sekali aku tambahin tepung untuk di adonan ataupun juga aku tambahin telur, tapi dianya tetap kokoh gitu ya pas di saat digoreng. Makanya itulah tujuannya tadi dicemplungin ke telur 2 kali supaya masih cantik seperti ini bentukan si perkedel kentangnya. Dan juga tujuannya itu selain bikin kokoh ya pas di saat digoreng, jadi untuk teksturnya juga di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu benar-benar lembut untuk perkedel kentangnya ini. Nah inilah kurang lebihnya untuk menu buka puasa di sore ini ya teman-teman. Jadi untuk tambahannya itu aku ada beli pisang hijau sama goreng-gorengan risol dan juga kue sus gitu. Terus lagi tambahannya ada buah semangka, kurma, dan untuk lauknya ada sayur sop ayam, terus itu perkedel kentang plus sama kerupuk. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan selamat berbuka buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Dan juga sampai di sini dulu untuk videonya ya teman-teman. Buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video sederhana kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.